semuanya mengenai kondisi market minggu yang akan datang. Kira-kira market yang akan datang akan seperti apa? Dan tentunya strategi lain selain trading kita akan bahas hari ini, yaitu terkait dengan strategi value investing di saat market resesi. Akan tetapi sebelum kita mulai perbincangan dengan bintang tamu kita yang luar biasa, yaitu Theo Derrick, yaitu merupakan founder dari salah satu komunitas saham yaitu Coffee Meets Stocks yang namanya keren banget. Saya akan memberikan update market untuk mempersiapkan teman-teman terkait dengan market minggu yang akan datang. Sekarang kita akan bahas IHSG terlebih dahulu. Jadi IHSG saat ini berada di support kuat ya. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, titik krusial IHSG ada di angka 4.800. Selama dia nggak jebol 4.800, pola bearish reversal pattern yaitu inverted head and shoulders seperti ini tidak akan terbentuk. Dan 2 hari yang lalu di hari Kamis IHSG terpantul di support 4.800 ya, 4.807, di mana IHSG kembali mantul dikarenakan adanya sentimen positif. Apa saja sentimen positif IHSG sehingga kemarin naik 2,13% dari pembukaan di angka 4867 ditutup di 4945. Jadi di hari Jumat kemarin ada banyak good news, terutama dari bursa Amerika yang spill over hingga ke bursa efek Indonesia, termasuk bursa Asia. Case yang pertama adalah terkait tentang stimulus yang akan diberikan kembali oleh pemerintah Amerika kepada masyarakatnya sebesar 2,4 triliun US dollar akan digelontorkan oleh pemerintah US kepada masyarakatnya, sehingga tentunya ini berdampak positif kepada bursa Amerika di Kamis malam sebelumnya, di mana bursa Amerika sempat melemah karena pengangguran meningkat dari 850.000 sesuai ekspektasi, tetapi malah 870.000. Sehingga ada pelemahan di awal-awal Dow Jones, tetapi selanjutnya penutupan sangat menguat karena ada stimulus tersebut. Dan tentunya kabar positif lainnya adalah terkait tentang vaksin coronavirus yang konon katanya sudah di-approve sama WHO, terutama yang di China sana. Tetapi ini masih simpang siur ya, sehingga kita masih masih meraba-raba mengenai hal ini. Dan tentunya juga berkaitan tentang uji coba vaksin yang berhasil di Indonesia, itu juga menjadi sentimen positif di Indonesia. Tetapi di dalam bulan-bulan yang akan datang, di Q4 ada beberapa event yang perlu kita perhatikan, yang perlu teman-teman catat. Yang pertama adalah terkait tentang pengumuman PMI Index di awal Oktober. Biasanya akan diumumkan mengenai PMI Index di bulan September. Apakah Indonesia masih terkontraksi atau sudah terekspansi? Jika di atas 50 berarti sudah terekspansi, itu bertandanya udah lumayan positif buat Indonesia. Tapi kenaikannya seberapa nanti kita akan lihat. Dan juga terkait tentang pengumuman GDP. Bagaimana GDP Indonesia di Q3, walaupun sudah pasti resesi, jika penurunannya lebih dari 2,9% sesuai dengan ekspektasi Ibu Sri Mulyani, tentunya ini merupakan suatu sentimen yang kurang baik. Dan yang ketiga tentunya adalah pemilu Amerika yang ditunggu-tunggu. Dan seperti saya sampaikan di Sukor Cuan Troopers Channel, tentunya kita sekarang money management penting banget. Maksimal cash untuk aktivitas investasi atau trading sekitar 25% sampai 50%, dan teman-teman sebaiknya tetap banyak simpan cash karena kita masih bisa serok bertahap atau beli bertahap untuk saham-saham yang tentunya sangat menarik. Dan hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa, seorang value investor dan juga founder dari Coffee Meets Stocks. Tidak berlama mengenai strategi value investing di kala market gonjangannya seperti ini dengan Theo Derrick selaku founder dari Coffee Meets Stocks. Halo Theo Derrick, apa kabar? Halo bro, selamat malam. Ini gue gelap banget gak sih? Atau jelas? Jelas, very clear bro. Oke. Thank you banget udah join bareng Sukor Sekuritas untuk event hari ini. Mudah-mudahan kita bisa educate well ya buat teman-teman di sini mengenai strategi value investor. Karena tentunya saat krisis seperti ini, strategi value investor merupakan strategi yang lumayan ditunggu-tunggu, terutama buat yang holdnya lebih dalam jangka panjang. Karena momen ini nggak datang 2 kali ya bro ya, 10 tahun sekali datangnya, sehingga ini kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, tetapi sebelum kita sharing mengenai strategi-strategi ini,
kan aku dengar Bro Theoderik ini merupakan full time investor. Mungkin bisa diceritakan gimana caranya Bro Theoderik ini bisa menjadi full time investor. Oke. Nah, Bro Bernard, kebetulan kalau cerita ini, gue harus singgung sedikit background gue. Jadi gue cerita nggak apa-apa ya. Gak masalah, kita senang banget mendengar sharing dari Bro Theoderik. Oke, teman-teman. Jadi, kenapa gue bisa jadi full time investor? Ini kayaknya memang sudah jalannya Tuhan nih ya. Jadi ada tangan kiri dan tangan kanan gitu ya. Yes. Tangan kiri itu pertama, gue adalah orang yang start everything dari nol. Gue merintis semua dari nol karena gue adalah seorang anak single parent gitu ya. Jadi Oke. penekanannya gimana? Penekanannya adalah gue punya privilege untuk natural membangun hal yang paling penting, yaitu money management di dalam hidup gue. Jadi gue Wow. dari kecil udah punya kesempatan yang besar gitu ya untuk mengelola keuangan gue dari SMA. Jadinya gue udah ngerti nabung, jadi kuliah gue udah ngerti deposito gitu-gitu. Jadi puji Tuhan, menurut gue money management itu yang paling penting dalam pengembangan finansial. Kebetulan gue dapet itu di sisi kiri gue tuh secara natural. Yes. Eh, Kemudian di sisi kanan, di semester 7 gue kuliah, gue tuh ditawarin temen gue ikut bisnis bazar, bro. Kalau lo dulu pernah datang ke bazar-bazar di mall gitu loh. Yes, kayak Kayak hype-hype gitu yang di pick gitu ya. iya, Yes, yes. betul. Dulu gue semester 7 usaha itu, kalau lo tahu, usaha bazar dulu tuh legit banget. Jadi cash keras dan lamsam. Ya. Jadi di zaman hype-nya itu duitnya tuh gede-gede dan langsung cash. Nah, makanya gue bilang itu kiri sama kanan ketemu. Gue diberikan kesempatan dapat duit cash keras yang lamsam, plus gue diberikan kesempatan manage uang dengan sangat sehat. Sampai Oke. 2 tahun yang lalu ada kesempatan dari seorang kerabat, dia nawarin, bro, gue mau expand bisnis di another new tempat gitu loh. Lo mau chip in nggak? Tapi chip innya lumayan besar. Oke, setelah gue pertimbangkan resikonya, gue doakan dan lain-lain, akhirnya gue ambil, ya kan? Setelah gue ambil, 6 bulan pertama tuh belum ada return. Puji Tuhan setelah lancar, sekarang gue dapat monthly income pasif dari dia itu gue udah bisa hidup, living cost gue ketutup, gue bisa nabung dan bahkan gue bisa nambah dana investasi. Itu Wow, luar biasa kira-kira kenapa banget. gue bisa diarahkan menjadi full time investor gitu. Jadi gue ada invest di private and di public company dan di saham gitu ya. Itu bro kira-kira Oke. backgroundnya. Jadi begonya Bro ini punya uang cash keras, terus diinvestasikan di perusahaan private ya, yang tiap bulannya pasti bagi dividen ke Bro ya, jadi bisa nutup biaya kehidupan sehari-hari, sehingga Iya, Bro bisa full time untuk fokus menganalisis saham, apa yang iya, bagus untuk dimasukin ke portofolio Bro, dan juga iya. menjadi trainer saham juga ya dari Coffee Mid Stocks juga sekarang. Iya, edukator lah lebih tepatnya. Gue lebih seneng ngajar daripada analisa sebenarnya. Oke, lebih ke edukator ya. Jadi sharing knowledge ya, bagaimana Bro ini bisa membangun tangga keuangan hingga bisa mendapatkan passive income, sehingga passive income-nya itu bisa diinvestasikan di saham salah satunya. Begitu Bro ya? Betul, betul. Kira-kira Oke. begitu, bro. Nah, berarti sekarang Bro Theoderik ini kesibukan sehari-harinya apa nih? Selain jadi full time investor di private company, dapat Nah, dividen, nah kemudian full time kayaknya ya, investor di saham, terus ngapain lagi sekarang Bro Fredrik? oke. Kayaknya nih emang udah jalannya Tuhan juga nih, bro. Jadi gue udah dibuat punya waktu fleksibel tapi bisa hidup dengan baik. Gue kebetulan bawel orangnya dan gue suka sharing. Jadi gue kayak seneng banget ngajarin sesuatu yang berguna buat hidup orang. Oke. Jadi kayak ntar kita mungkin bakal ngobrolin saham, mungkin bro bakal notice bahwa gue akan banyak penekanan lebih kayak bangun mental lo gitu loh, bangun mindset lo, bangun money management lo. Gimana caranya lo bisa mulai perjalanan investasi lo sebagai literally seorang investor gitu loh dengan mindset yang oke gitu. Karena gue merasa gini bro, ketika kehidupan finansial orang terdidik, maka seluruh aspek hidupnya itu terpengaruhi secara tidak langsung. Yes, betul. Gitu menurut gue gitu, jadi gue seneng aja sharing ngajar gitu, tadi ngajar kemarin ngajar
Wah, sama banget nih bro, hobi kita sama nih ngajar. So, buat teman-teman hari ini stay tune sampai akhir ya. Buat teman-teman yang nanti tanya, kita kasih 5 face sheet menarik dari sekolah sekuritas yang akan kita kirimkan buat teman-teman semuanya, yaitu Cuan Wah, Troopers, yang keren banget. Dan gue juga aja nggak buat dikasih nih bro. teman-teman, nanti gue kasih lo juga besok ya bro ya. Besok kan kita meet up, kita akan kasih ini. Dan juga buat teman-teman yang belum punya rekening saham, buka rekening saham di Suko Sekuritas mulai cuma Rp100.000. Buka di eform.sukosekuritas.com dan bergabunglah bersama dengan komunitas Sukor Cuan Troopers. Dan jangan lupa follow Instagram Sukor dan juga Coffee Meet Stocks. Nah bro, Mantap. sebelum kita Ya, masuk ke strategi investasinya Bro Theoderik, aku pengen tahu nih, pandangan Bro Theoderik terhadap kondisi Q4 2020 ini. oke. Apakah masih akan terkoreksi atau bagaimana menurut pandangan dari Bro Theoderik? Oke. Sebenarnya kalau tahun ini, bro, dari 2 tahun yang lalu pun kan kalau kita mau ngikutin ekonomi selalu udah dibilang akan terjadi krisis lah, resesi lah tanpa adanya COVID gitu ya bro ya. Dari Betul. hitung-hitungan pakar ekonomi lah gitu. Kemudian tahun ini di plus COVID. Jadi sepertinya most likely kurva pasti apa sebutannya kalau trader downtrend, ya kan? Yes, Kurva bearish IHSG market. pasti, ya pasti bearish market. Nah makanya tapi gitu ya, tapi dari kemarin itu sebenarnya banyak banget prank yang dilakukan IHSG bro, ya. Benar Karena banget. ini contoh iseng ya bro ya. Sebelum Ya. gue masuk ke kondisi market, contoh bulan Maret lalu kita nih orang awam yang baru masuk market, misalnya. Terus kita cuma tahu 4 hal nih misalnya ya. Hal pertama, kita tahu 2019 kuartal 4 IHSG 6.200 Ya. ya. Kemudian hal kedua, kita sekarang tahu nih, oh posisi gua hari ini IHSG sempat 3.900 ya bro ya kalau nggak salah ya. Yes, bulan Maret kemarin sempat Nah, 3.900. hal ketiga nih simple, oh ternyata misalnya ya, oh ternyata Bank BNI ini adalah perusahaan yang fundamentalnya bagus banget nih. Karena growing-nya salah satu yang paling kencang, kemudian lalalalala gitu ya. Yang keempat, kita tahu, oh ternyata BNI 2019 harganya 7.000 nih. 2017 9.000 nih. Oh bulan Maret 3.000 gitu ya. Ya. Sesimpel hal itu aja bro. Kalau kemarin kita nyemplung, terus kita tidur, bangun-bangun lagi hari ini, itu kita udah floating profit 50% bro. Yes, benar banget, setuju. Jadi kenapa gue bilang prank? Ya bro ya, jadi Ya, ya. ya jadi banyak banget hal kayak gitu. Maka kalau untuk ngomongin market, gue cuma bisa bilang yang tadi bro bilang itu udah paling bijak. Jangan all in. Itu selalu gue bilang ke komunitas gue. Kita selalu pegang cash di 60-40. Gue nggak tahu kalau tadi Sukor kayaknya pegang cash lebih banyak ya. Kalau di Pegang cash community gue. kita sekitar 50 sampai 75%. Oh Exposure oke. ke saham 25 sampai 50 dulu. Jangan lebih dari Oke, oke, 50%. oke, oke. Ya beti-beti lah ya. Kalau gue selalu bilang kita siapin 60-40. Jadi apapun yang terjadi, ya udah kita market crash, kita tinggal average down, market up. Nah, bedanya kan kalau value investing punya intrinsic value, bro. Yes. Ya, jadi kita tahu harga dia tuh nanti sampai semana kira-kira. Ya, Jadi betul. market turun kita average down, market naik kita average up. Udah kelar, bro. Oke, oke, oke. Nah, Gitu. pertanyaan ke Bro Theoderik nih. Kira-kira Mm-mm. Q4 ini kan sekarang kita ditutup kemarin di 4954. Kalau tadi Yap. prediksi aku sebagai trader kan kalau tembus 4.800 bisa tembus lagi ke 4490. Nah, apakah skenario ini kalau menurut Bro Frederick masih mungkin terjadi? Kalau gue lihat historical crisis yang mirip-mirip ini, itu kan angka apa grafik ngepranknya mirip ya bro ya. Yes. Turun, naik lagi. Nah tapi kan kenaikannya nggak setinggi yang sebelumnya misalnya gitu ya. Betul. Nah biasanya yang model-model kayak gini bisa ada prank lanjutan, turunnya terjun biasanya. Biasanya kalau lihat Yes, historical. berdasarkan histori seperti itu, betul bro. Histori seperti itu. Kalau sampai itu terjadi, bahkan angka yang bro tadi ngomong menurut gue bisa lewat. Kalau sampai skenario itu yang terjadi ya. Yes, yes, benar banget. Kalau That's sampai skenario why itu terjadi. kita money management itu penting banget ya Bro Theo ya. Jadi kita sebaiknya masih sisain cash. Maksimal exposure di saham, kalau saya 25% sampai 50%, kalau Bro maksimal berapa exposure di saham dulu?
Kalau kita 60 bro, maksimal. 60% maksimal ya. Oke, nggak masalah. Kita sesuaikan, kita diskusi nih. Teman-teman bisa cerna sesuai dengan trading plan dan investment plan teman-teman Iya, masing-masing. Nah, gitu. Bro, Hmm. kalau menurut Bro Theoderik, kira-kira Q4 ini yang perlu diperhatikan apa nih? Secara makroekonomi atau secara kebijakan pemerintah, apa yang perlu kita perhatikan? Kalau buat gue pribadi bro, karena gini, ini kan gue harus ngomong agak beda ya, karena kalau gue kan investment plan. Mm-mm. Yang namanya investment itu kan ibaratnya gue nggak sering merhatiin sebetulnya gitu ya, karena memang untuk Yes, aset menggulung dalam jangka panjang. Jadi betul. mau 3 bulan ini huru hara, kalau memang saham yang gue beli bagus dan murah, tahun depan juga pasti kan beritanya aja udah beda lagi semuanya, Bener gitu banget. ya. Nah, makanya kalau ditanya deket-deket ini berita apa yang diperhatikan, jujur kalau gue malah gak terlalu ambil pusing. Jadi kalau gue Hmm. cuma nunggu resultnya. Terjun nggak nih? Terjun average down. Naik gak nih? Sesimpel itu kalau Oh, gue. sesimpel itu ya sebagai value investor ini bisa Iya. melaksanakan aktivitas-aktivitas lain. Nah, jadi Iya. ntar Bro Q4 ini kalau misalnya turun masuk lagi dong pasti. Naik juga average Oh up atau gimana pasti. strateginya? Pasti. Kalau gue biasa lihat floating loss emiten bro. Ya Jadi ya kalau ya ya. emiten gue floating lossnya udah mulai belasan, 20% misalnya, oh berarti kan turunnya udah dalam kan? Ya Hmm. udah gue average down. Oh, kalau boleh tahu Dan nih Bro, average down-nya nyicil. nyicil Tetap ya? nyicil. Hmm. Oke. Nah, Bro, kalau boleh tahu nih, Bro Theoderik, Ya, strategi masuknya ke emiten itu gimana nih? Masuknya bertahap berapa persen dulu, oke. kemudian sektor yang menarik buat Bro Theoderiknya seperti apa? Theory. Kita juga penasaran juga nih. Ya, Mungkin Bro oke. bisa kasih sharing ke kita juga nih. Oke, gue bahas dari sektor bukan yang gue lirik lah ya, malah yang udah gue ambil deh, gitu ya. Jadi ada 3 nih, gue diversifikasi bro. Yang pertama, Diversifikasi, oke. gue ambil yang sektornya nggak kena. Maksudnya gimana? Yang laporan kuartal 2 kemarin, dia masih stabil. Angkanya nggak turun sama sekali. Ya, itu sektor apa? Ya lu tahu lah ya. Mungkin kalian langsung tahu MTD, kalian langsung tahu MTD kalau gue sebut. Itu bahas apa hardware, software, gaming, lalalala nggak tersentuh tuh. Ya. Yang kedua, Hmm. yang kedua itu kita bahas sektor yang malah terkena, bro. Jadi di Q2 dia rugi, tapi cash flow-nya banyak banget. Jadi maksud gue cash flow-nya bagus, sisa cash-nya banyak, hutangnya rendah, resiko mata uang asingnya nggak ada. Nah itu gue sikat tuh. Karena buat gue perusahaan yang masih banyak cash dan hutangnya rendah, dengan PSBB hancur itu peluang. Yes. Nanti perusahaan kayak gitu, begitu market naik, itu yang bisa paling cepat recover. Karena dia punya duit banyak Hmm. untuk melakukan banyak hal. Yang Yes. ketiga, gue ambil yang paling stabil, udah simple banking, selesai. Oke, jadi yang pertama, yang paling simple tentunya banking ya, karena banking kan Ya, pasti kalau IHSG terrecover, dia yang paling ya, recover pertama. Apalagi setelah iya, krisis ini, biasanya kan yang paling dirugikan banking, karena banyak betul, non-performing loans dari perusahaan-perusahaan yang pinjam uang ke perbankan. betul, Sehingga once betul, kembali ekonomi, dia balik. Dan yang menarik pasti. lagi ini dua sektor lainnya tadi itu, yang pertama komputer-komputeran, yang ketiga apa tadi bro, yang kedua disebutin? Yang satu lagi itu sebetulnya berbau pelabuhan lah. Berbau Hmm. pelabuhan. Wow, menarik banget nih. Kenapa Wah. bro memilih dua perusahaan ini? Nah, mungkin aku pengen gali-gali dikit nih. Pasti teman-teman Ya, Super Entrepreneurs penasaran nih. Pemikiran Bro Theoderik ini menarik banget kan, berbeda dari yang lain. Nah, kenapa? Aku tanya dulu nih. Kenapa ya, Bro percaya dengan perusahaan komputer-komputer ini? Ini lagi rising stars kan. Sekarang kan orang-orang lagi ya, mengembangkan IT-nya. ya, Tapi kan ya, perusahaan IT ini kan banyak yang masih belum lirik. Karena dia ya, masih belum masuk indeks-indeks yang bagus. Misalnya LQ45, IDX 30. ya, Tapi ya, bro udah ya, mulai ya, lirik nih. ya. Kenapa nih bro bisa mulai lirik perusahaan ini? Simple bro, ini berawal dari kepahitan gue tahun lalu. Mm-mm. Emiten ini masuk watchlist gue bulan Mei tahun 2019, harganya 900.
Oke. Oke, gue nggak ambil dengan pemikiran yang tadi tuh, karena gue belum tertarik banget. Mm-mm. Oke, lo tahu bro, bulan Desember dia jadi berapa? Jadi 2000. 2000. Wow. Wow, jadi 2000 bro. Kemudian setelah gue lihat sampai 4 tahun ke belakang, dia itu staples banget, dia konsisten meningkat. So, alasan gue nggak ambil apa? Cuman karena kemarin udah mahal, kemarin murah lagi ya gue beli, simple. Wow, dan sekarang trennya uptrend mulu ya, karena performanya betul-betul menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dan Iya, perusahaan ini, MTDL, bahkan masuk Forbes 50 perusahaan terbaik kan di itu Indonesia. dia. Bener banget. Dan buat Itu dia. teman-teman support Cuan Troopers, kita udah pernah nih ngadain talk show bareng CEO-nya MTDL. Nah, nanti Waduh, teman-teman mantap. bisa lihat di videonya di Support Sekuritas CEO MTDL, di situ ada talk show, beliau cerita tentang MTDL itu seperti apa. Dan mungkin ntar Bro Theo Derek, ntar aku kenalin deh sama CEO-nya Mau MTDL, dong. Pak Susanto Jaja, ntar aku bikinin collab deh sama Wah, Ultimate gila, mantap, Stocks. mantap, mantap, mantap. Biar teman-teman juga mengenal CEO-nya. Anak-anaknya udah pada invest di situ, harus dikenalin juga sama CEO-nya. Sadis. Siap, Oke. siap, siap. Nah, perusahaan satu lagi nih yang berkaitan tentang pelabuhan. Penasaran nih. Ini pikirannya benar-benar out of the box. Kenapa bisa kepikiran perusahaan pelabuhan? Sebenarnya simpel sih bro. Gue lirik perusahaan itu karena memang secara cash dia itu masih sisa banyak. Kemudian hutang jangka panjangnya hampir nggak ada. Kemudian hutang berbunganya itu dikit banget. Terus ini kalau gue sebut hal ini pasti ketahuan nih. Kemudian satu lagi rasio DER-nya itu meningkat cuma karena perubahan regulasi. Udah simple. Dan dia profitnya menurun karena PSBB. Udah. Yes, bener banget. COVID-nya menurun karena PSBB. Wah, jadi malah ini kesempatan untuk average down ya malahannya. Iya. Oke, good banget nih. Nah, ini keren banget nih. Kan bro bisa milih akhirnya come up dengan dua perusahaan ini. Kan sebelumnya Ya. pasti bro udah melakukan analisis secara fundamental mulai dari makroekonomi, analisis sektor, sama laporan keuangan perusahaan. Nah, Ya. tapi kan yang kita penasaran nih sebagai seorang value investor, bro ini melakukan analisis apa sih secara detail dari sisi laporan keuangannya? Apakah cek pertumbuhan earnings-nya, cash-nya, debt equity ratio-nya atau apa? Mungkin bisa ceritakan singkat nih bro di forum ini. Karena kita tertarik banget nih, seru nih ngobrol-ngobrol Theo Derek. Oke, sebenarnya ini gue selalu share dengan cara simple ya bro ya. Cara analisa gue tahun lalu sama tahun ini sebenarnya beda. Karena 2020 tahun khusus, jadi ada urutan yang gue balik. Gue mungkin bisa share di 4 poin sederhana ya bro ya. Pertama, gue cari perusahaan dari cash flow dulu. Ini nomor 1 nih, cash flow. Yang lain Cash belakangan. flow, ingat teman-teman, catat Cash nomor flow, 1 cash flow. Okay. Cash flow. Setelah gue lihat cash flow-nya bagus, kenapa gue lihat cash flow dulu? Pertama, lu tahu kan bro, orang-orang di Udah, otomatis silakan. itu membuat apa? Itu membuat piutang tak tertagih itu dari kas dia. Orang masih bayar dia banyak nggak nih? Gitu. Kemudian yang kedua, Mohon maaf buat terputus bareng Bro Theo Derek, padahal pembicaraannya seru banget. Kita nantikan lagi Bro Theo Derek untuk menjelaskan di IG Live Sukor Sekuritas untuk melanjutkan penjelasannya gimana sih beliau ini memilih dua perusahaan yang di luar pemikiran kita, yang ternyata dia nggak masuk indeks manapun, performanya luar biasa. Ya ini perusahaan MTDL dan IPCC. Nah, kita tunggu lagi nih Bro Theo Derek gimana sih dia bisa milih perusahaan tersebut. Dan saya ini juga penasaran banget, kenapa orang semudah dia bisa berpikiran out of the box, berpikiran lain daripada yang lain dengan memilih perusahaan tersebut. Dan tadi sebagai summary, Bro Theo Derek ini alirannya adalah value investing. Beliau diversifikasi ke 4 saham, ketiga saham, 1 saham perbankan, dan 2 sahamnya ini lagi kita bahas. Karena 2 saham ini unik sekali yang membuat kita semakin penasaran supaya Sukor Cuan Troopers juga nambah knowledge.
Yang kedua tadi adalah MTDL, yang ketiga adalah IPCC. Yang pertama banking. Intinya begitu ya. Kita kembali ke Bro Theodorik. Apakah sudah ada di sini? Bro, aduh keputus nih, lagi seru-serunya nih. Ini gimana sih emiten gue dibocorin semua dah? Gak apa-apa, kita malah jadi happy loh bro. Lanjut Asik. ngobrol bro, gimana bro bisa milih perusahaan ini? Ini yang bikin kita penasaran, padahal bro nggak di sekuritas, nggak kerja di market, tapi bro bisa milih perusahaan yang benar-benar unik dan performanya luar biasa. Lanjut bro. Sebenarnya gini bro, background pemikiran gue itu mungkin karena gue adalah seorang entrepreneur. Jadi ketika gue baca laporan keuangan, gue akan berpikir bisnis mana yang menarik bro. Jadi mungkin pendekatannya pasti agak beda sama orang-orang yang udah biasa di dalam sekuritas. Itu udah biasa. Gitu. Yes, yes. Ayo jelasin lagi dari nomor 1 bro, cash flow is the king. Lanjut. Siap. Siap. Wah besok kita bisa panjang nih. Oke. Iya, iya. Lanjut ya bro. Boleh. Oke. Tadi yang kedua itu jumlah cash. Ya, sesimpel gini sih bro. Contoh, kita sekarang di layoff, kita nggak punya gaji gitu ya. Yang bikin kita survive beberapa bulan atau tahun ke depan sampai kita bisa menghasilkan revenue stream lagi cuma satu. Jumlah uang cash kita berapa di dompet. Itu yang pertama. Ya dong. Yang kedua, kita punya cicilan apa nih? Hutang apa yang kita punya? Kalau cuma cicilan handphone 1 juta sebulan, ya berarti kita masih hidup kalau kita punya uang cash 100 juta. Yes, benar. Okay? Logiknya gitu ya. Ya, make sense. Nah, ini tinggal gue pindahin ke perusahaan. Oh, perusahaan yang itu cash-nya banyak, utangnya dikit. Habis kemana duitnya? Malah kalau lu cek stocks.asia, dia baru keluarin capex. Gila nggak? Orang pandemi nggak ada duit, dia capex. Wow, mengeluarkan kebutuhan modal ya. Capital expense. Nah, udah dipotong capex, itu duit dia aja masih bisa buat bayarin utang dia setahun lagi ke depan. Jadi gue simple aja gitu. Buat gue, wah ini menarik banget dari segi manajemennya gitu loh. Maksudnya, gila ini aman banget kalau buat gue ya. Gitu loh. Kalau buat lo gue merasa seperti itu. Itu tadi kita udah ngomongin case dari 2 perspektif ya. Yes, lanjut bro, seru banget. Lanjut. Yang ketiga, gue lihat dari DARE, simple. DARE buat teman-teman yang mungkin jarang dengar, DARE adalah debt to equity ratio. Artinya, apa? Perbandingan hutang dengan kekayaan bersih si perusahaan. Gue cari yang DARE-nya kecil bro, dia tuh masih di bawah 1. Itu pun karena perubahan regulasi, kalau nggak salah PSAK 73 namanya. Yes, PSAK 73, tentang sewa. Betul, kalau lihat sebelumnya, DARE-nya tuh jauh lebih kecil lagi daripada itu pencatatannya, gitu ya. Nah, kemudian udah hutangnya kecil, gue tambahin 1 filter lagi. Hutang berbunganya banyak nggak? Udah utangnya dikit, utang berbunganya dikit. Ya udah lu invest di situ takut apa, bro? Uang cash banyak, ya kan? Utang dikit, bunga utang kecil, ya kan? Earningsnya cuma terhambat regulasi. Kemudian apalagi? Yang terakhir yaitu earnings. Jadi kalau dulu gue cari perusahaan yang selalu untung. Perusahaan rugi gue udah banget dah. Ya kan? Tapi tahun ini karena ada PSBB, perusahaan sebagus apapun bisa rugi. Ya, benar. Ya, jadi gue lihat aja ruginya kenapa. Terus ketika gue lihat, oh ini menarik banget ya, ya udah gue invest. Simpel itu sih bro. Oke, jadi kita summary lagi. Yang pertama tadi cash flow. Ya. Benar, Theo. Yang kedua apa tadi? Jumlah cash. Jumlah cash. Banding hutang. Jumlah cash. Yang ketiga debt equity ratio. Yang keempat apa tadi? Komposisi utang berbunga. Komposisi utang berbunga. Catat ya teman-teman ya. Kelima, ya udah perusahaannya boleh untung boleh enggak. Boleh untung boleh enggak karena sekarang sedang kondisi pandemi. Tapi kalau pas pandemi nggak berlangsung, lagi nggak ada krisis, tentunya cari perusahaan yang untung gitu bro. Pastilah, cari yang cuan bro. Oke, mantap banget nih penjelasan dari Bro Theodorik. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman investasi nih bro. Sebelum ketiga emiten ini, pernah ada pengalaman nggak invest di suatu perusahaan, terus nggak berjalan sesuai dengan plan? Yang jelek dulu bro, pahit-pahitnya dulu, supaya kita tahu pahitnya dari investor.
Pasti dong bro, pernah. Bro, kenapa lihat jam terus? Lo ini ada yang nanyain, lo mau ngedate? Apa? Lo Kok mau lu tahu ngedate sih lihat gue jam janji terus? jemput cewek gue jam 8, woi. Oh iya, pantas. Oke. Lanjut, bro. Oke, oke, oke. Tadi apa ya bro, gue sampai lupa. Oh, rugi ya? Oh iya, pengalaman rugi sebagai value investor. Kalau rugi sebagai value invest, kayaknya hampir bukan jarang ya. Soalnya kalau udah floating loss, gue nggak jual-jual, jadi nggak rugi-rugi. Yes, benar. Tapi kalau Benar. waktu awal-awal nembak-nembak emiten ya pasti rugi lah. Dan Yes. kebetulan bro, karena gue backgroundnya dari orang yang ngerintis dari nol, gue tuh nggak berani orangnya langsung lamsam-lamsam, lu tau gak? Gue tuh Yes, start yes, small, benar. gue Tes start dari dikit-dikit dulu ya. kecil. Iya, Oke. jadi ibaratnya dulu gue udah ngerasain rugi-rugi-rugi, tapi kan masih kecil-kecil-kecil-kecil. Gitu. Benar. Jadi yang makanya gue bilang sama lu kan, lu kalau ngomong sama gue pasti bilang yang paling penting mental. Soalnya kalau mental kita makin bertumbuh, modal yang kita masukin pun makin gede. Gitu loh. Tapi kalau kita dari awal ya kita start small aja. Oke, ini keren banget nih pengalaman. Jadi pertama-tama nih buat para support troopers, teman-teman harus mulai start small. Begitu. Kenapa start small? Supaya ketika kita ada floating loss dikit atau banyak dikit, nggak deg-degan. Bener banget ya, bro? Iya. Nah, jadi itu penting banget tuh untuk mental. Jadi buat teman-teman jangan langsung masuk gede. Kalau mau Ya, nabung atau mau investasi saham, cicil bertahap. Nah, biasanya ya. cicilnya berapa persen, bro? Dari 100% berapa persen dulu? 5% atau gimana nih? Supaya kita bisa... Oke lah. Hah? Oke lah, kan penghasilan orang dan dana beda-beda ya. Mm-mm. Tetap tergantung nih. Makanya balik lagi bro, kalau udah ngomongin investasi saham, kalau dananya udah bener-bener terpisah dari dana darurat, dari dana proteksi, dari dana nganggur gitu ya. Ini udah bener-bener nganggur banget yang khusus investasi. Lo mau cicil 10% juga nggak apa-apa. Karena gue selalu mikir gini, ini gue ngomong khusus untuk pemula ya bro ya. Mm. Khusus untuk pemula. Gue mau kasih tau kalian, kalian invest saham rugi 1 tahun rugi terus nih. Nggak apa-apa. Yang penting kalian stay di dalam pasar saham 10 tahun. Yes. Tapi jangan 1 tahun masuk, untung, rugi 2 kali. Cabut dari pasar saham. Oke. Jadi mindset itu paling penting ya, bro ya. Sebagai seorang investor maupun dari pasar saham. Nomor Jadi satu, intinya bro. kita mindset itu nomor satu, bener. Karena rumus kita di Support Troopers juga 3M+1D. Yang pertama Asik. mindset. Mindset kita Oke. harus mau berjuang, nggak patah menyerah. Kalau patah Ya, menyerah, kita kalah sama market. Di saat krisis ini kita nggak mau masuk, kita ketinggalan deh. Bener nggak, bro? benar. Ini kesempatan emas lah. Ini golden time buat yang belum pernah invest. Gokil. Yes. Dan mindset yang kedua adalah mindset yang mau belajar. Bener nggak, bro? Mau belajar, Benar. either kamu Harus. value, trader, atau Ya, apa, harus mau belajar. Karena pasar modal ya, itu ilmunya banyak dan kalian harus banyak. dalami ilmu yang kalian suka. Cocok. Jurus Ya. yang cocok sama kalian. Kayak rumusnya Sun Tzu ya, latih 1000 kali jurus. Iya. Iya Benar, kan? benar. Tahu kan, bro? Iya, Yes. tahu. Terus yang Tahu. kedua tadi yang penting banget dari Bro Theoderic adalah money management. Start Ya, small, scale up bertahap, dan ya. tentunya apa tadi, bro? Scale up bertahap dan tentunya sesuaikan dengan risk profile kalian. Ya, betul. Dan jangan terfokus sama satu saham ya, bro ya. Diversifikasi. Betul. Nah, Betul. diversifikasi biasanya bro berapa saham nih? Waduh, kalau kayak gue ya, gue tuh nggak suka megang banyak-banyak, bro. Berapa? Tergantung Maksimal dana. 5 Jadi ya? kalau kalian mulai dari 10 juta, gitu ya, 3 oke lah. Kalau kalian mulai dari 100 juta, 5 oke lah. Gitu loh. Kalian mulai dari 200 juta, ya 6 oke lah. Kalau buat gue, karena orang juga perlu semangat, bro. Kenapa? Mereka untung, mereka harus ngerasain impact-nya. Percuma mereka lihat emiten banyak, untung, begitu dijual, kok untung gue cuma segini. Ujung-ujungnya mereka cabut dari pasar saham. Benar, bro, pinter banget. Jadi paling nggak untungnya bisa dirasakan ya. Jadi idealnya menurut bro kurang lebih 5 saham lah ya, bro ya. Ya, 3 sampai 5 6 saham lah. Ini mantep banget nih, bro, ilmunya. Simple, praktis, tapi kita benar-benar bisa nangkep nih. Karena bro ini Iya. benar-benar seorang praktisi.
Kalau kita Iya. sekuritas nih, kalau bro praktisi, jadi aku juga dapat mindset seorang praktisioner nih. Di Cafe Meet Waduh. Talk kalau kayak gini asli. Gantian gue promosi ya. Boleh promosi bro. Gimana? Besok kita kan mau diskusi nih supaya kita ada cross Wes, promotion. mantap ini. Kedepannya kita bikin program bareng nih sama Sukor Asli. Jadi buat Lanjut bro. teman-teman yang tertarik belajar juga, kita ada komunitas Cafe Meet Talks, selalu belajarnya kayak gini. Analogi. Malah kita belum sempat ngobrol ya, bro. Kadang gue ngejelasin indikator fundamental tuh pakai Tinder, bro. Pakai Tinder. Waduh, lu nggak boleh pakai Tinder ya, lu udah punya cewek nih. Ntar lu Nggak boleh cewek dong, ngambek nggak nih. boleh. Nggak boleh. Iya. Iya, jadi kalau kalian pengen belajar saham yang praktikal dan mudah dimengerti, monggo follow Cafe Meet Talks gitu. Pasti. Dan kita pengen banget ngadain event bareng bro nih. Apalagi kalau udah Waduh. offline nih. Sambil minum kopi Waduh. bareng, makan bareng, kita belajar saham bareng. Menurut Gas, bro, gas. investor. Nah, pertanyaan lanjutan nih bro. Kan tadi Ya. kan udah ngomongin mengenai apa namanya mindset, money management, metode kita juga udah belajar. Ya. Nah, sekarang kita mau ngomong nih, kan banyak nih di antara kita tuh investor pemula yang baru masuk di Ya. pasar saham karena COVID ini. Ya. Karena merasa harganya udah murah banget. Dan banyak Ya. yang udah merasakan luck beginner atau beginner luck karena kondisi Betul. seperti ini. Nah, tips dari bro gimana nih bro supaya kita bertahan lama di pasar saham? Gue pengen kasih tahu satu hal buat kalian yang teman-teman gue dari kemarin juga rasakan. Mereka setelah masuk dunia saham dan mereka bilang ternyata saham itu gampang. Padahal kalau tahun-tahun lalu kalian masuk, kalian nggak mungkin ngomong saham itu gampang. Kenapa? Karena sekarang kalian maksimal jatuh ke lantai itu 7%. Kalian tembak emiten hoki bisa 25%. Kalian belum ngerasain yang namanya sekali jatuh 25%. Ya? Nah, jadi gue pengen kasih tahu buat yang baru mulai, kalian harus evaluasi, kalian tahu gak why-nya, kenapa kalian invest di sebuah saham. Terserah, mau dari segi technical, mau dari segi fundamental, semuanya tuh ada why. Yang penting ketika kalian beli saham apa, kalian beli saham ABCD gitu ya. Dari technical kalian tahu, oh trennya begini, oh garis ini bla 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 begini gitu ya. Maka gue yakin besok bisa rebound. Ketika kalian tahu why-nya, kalian beli dan kalian rugi ataupun kalian untung, kalian buat something, kalian improve. Either fundamental juga gitu. Oh bro, gue beli perusahaan karena ABCD. Gue untung, gue rugi, tapi gue improve. Yang penting adalah kalian terus improve sebagai investor ataupun trader di dunia saham. Itu kuncinya. Karena 10 tahun ke depan, kalian yang akan nerusin generasi investasi Indonesia. Yoi gak bro? Yes, benar banget bro. Gila, nih, itu gue bro. suka semangat lo nih. Kita sama energia positif nih. Saling membakar nih kita kalau ketemu. Gak bakal habis kalau ngobrol kita nih. Sampai pacar lo ntar ngamuk nih. Kalau kita nggak beres jam 8. Lu harus udah gue taruh jam gue dulu. Gue pindahin jam gue dulu. Lu harus cabut jam berapa nih? Kita mau ada pertanyaan dulu nih. Jam 8 oh, ya cabut ya. Oke, kita langsung buka pertanyaan buat 5 orang yang beruntung dan teman-teman langsung dapat face sheet dari Sukor 10 tas tulisannya Cuan Troopers. Teman-teman yang belum buka rekening Sukor minimal 100.000, klik link di sini dan tentunya nanti kita bakal ada kolaborasi lebih lanjut dengan Cafe Meet Talks karena udah vibe-nya nih udah nyambung nih. Padahal kita baru sekali ngobrol ya lewat telepon. Iya, ini tiba-tiba ada kolaborasi lebih lanjut aja loh bro. Iya. Oke, ayo para Cuan Troopers, kalian kan suka belajar. Ayo tanya sekarang, jangan grogi karena bintang tamunya cakep nih hari ini. Asik. Ayo, mau nanya apa dong? Nih, pertama ditunggu Cafe Meet Talks dan COMDDL. Siap. Amin. Ntar gue bikinin. Asik. Pertanyaan lanjutan nih. Tahapan screening saham di kondisi market normal gimana, bro? Sebenarnya urutannya doang dirubah. Kalau tadi kan profit gak profit gue taruh paling bawah kan. Kalau kondisi normal, profit itu gue taruh urutan nomor 1. Jadi kalau perusahaannya rugi, gue coret. Itulah termasuk kenapa gue jarang main di perusahaan cyclical. Oke. Karena itu perusahaan yang bisa untung, rugi. Buat gue itu nambah resiko investasi. Ada perusahaan yang untung, ngapain gue cari yang rugi? Buat gue kayak gitu.
Apalagi di bursa perusahaan ratusan, ngapain lo beli yang rugi kan? Logikanya begitu. Kalau buat Bener gua, banget. pertama, untung. Kedua, balik. Utang kecil. Gue selalu suka sama yang utangnya kecil. Nggak usah Mm-mm. perusahaan. Kalian aja kalau punya teman yang utangnya banyak, diajakin ketemuan pasti hindar. Ya kan? Iya. Utangnya kecil gitu ya. Yang ketiga, balik lagi, gue selalu cari cash flow yang bagus. Karena di komponen laporan arus kas, lu bisa lihat cara dia pakai duit, bro. Ini perusahaan duitnya dipakai kemana aja. Nah, menurut gue, buat bisnis pun yang paling penting itu bagaimana lu kelola uang. Balik lagi, gue orang yang mengelola uang pribadi gue. Gue suka perusahaan yang bisa mengelola keuangan. Gitu. Mostly sih tiga Wow. itu cukup, ditambah valuasi. Jangan lupa, perusahaan bagus mahal banyak. Perusahaan bagus murah juga banyak, asal lo tahu cara carinya. Gitu. Oke, buat cari teman-teman join kami Stocks. Dan buat Ervan Mantap. Hadimas, selamat Anda dapat basic dari Sukor Sekuritas. Wis, mantap. Nah, ini Akcela nih, buka rekening Ya. ntar 2 sampai 3 hari kerja jadi ya Akcela ya, ditunggu aja. Tapi kamu nggak dapat passion karena kamu nggak nanya nih. Nah, nih pertanyaan bagus dari Hamka 178. Ya, ya. Cara Koko menyusun portofolio lebih ke value atau growth? Oke. Aduh, gue jadi harus langsung bocor ini karena udah bocor. Salah Nggak satu apa-apa. emiten yang kita obrolin tadi, ya, itu tuh sebenarnya kalau gue lihat dari pergerakan historical ya, dia itu sebenarnya masuknya ke growth. Cuma dia kemarin lagi under value. Jadi growth bagus gak? Bagus. Menarik gak? Menarik banget. Tahun ini growth banyak gak yang murah? Banyak. Kalau tahun lalu gue lebih suka value. Pasti. Karena gue cuan ya kan. Pencari cuan ya kan. Belum trooper. Cuan gitu ya. Tapi kalau kayak tahun ini perusahaan yang growth banyak yang under value guys. Kayak gitu. Nah makanya gue adalah orang yang kalau gue invest di beberapa perusahaan, gue fokus ngamatin itu doang bro. Makanya kalau lu nanya gue nih, Teo, lu lihat emiten ini, emiten itu, emiten ini, emiten itu, gue pusing. Kenapa? Lu bayangin gak bro? Misalnya lu invest di perusahaan gue, ya kan? Mungkin gak lu perhatiin perusahaan tetangga lu? Ngapain orang lu investasi di gue? Iya benar. Iya. Mindset value investor itu seperti itu ya. Apalagi kalau kenal manajemennya, lebih mantap lagi nih. Waduh. Oke. Ini pertanyaan bagus, 2 pertanyaan. Nanti DM Mimin Sukor ya, ntar dapat face. Ntar next week dikirim 14 hari kerja. Nah, ini pertanyaan dari JWLIAAA. Selamat Anda dapat face dari Sukor Sekuritas dan Anda pertanyaannya akan dijawab langsung oleh Ko Theoderic. Nah, Ya, saat apa-apa? pertama gabung dan modalnya benar-benar minim dan kurang dari 10 juta itu, gimana ngaturnya Koko? Ngaturnya. Jadi pertama, gua itu waktu belum ngerti, gua nanya teman gue yang lebih ngerti. Gue cuma nanya dia, bro, gue pengen nyoba. Menurut lo emiten paling aman apa? Yang gue nggak usah gue sebut, lo tau lah ya. Orang yang baru masuk pun tahu emiten paling aman apa. Ya udah, setelah dia kasih tahu kayak gitu, ya udah gue beli dulu aja. Bahkan gue beli cuma 2 juta bro. Oke. Karena Jadi gini, gue mikirnya pertama kali gue masuk, gue bukan cari duitnya. Sekarang gue masuk 10 juta, besok jadi 15 juta, nggak bikin gue kaya. Tapi gue masuk 10 juta, gue beli 2 juta, gue belajar. yes, Gue mindset belajar, yang penting ya, belajarnya tuh gue ya. belajar. Begitu ininya keisi, sekarang masuk 200 juta juga lu nyantai. Karena lu tahu itu bakal ngasih lu duit, that's it. Yes, mendapat. Yang penting pertama itu belajar dulu, terus sesuaikan dengan profil risiko kita ya. Jadi awal-awal Ya. kita masukin ke perusahaan yang kita kenal dulu, seperti itu bro ya. Ya. Jangan perusahaan Setuju. yang teman-teman nggak kenal, masukin perusahaan yang kenal dan pelajari yang tadi itu, yang tadi disebutkan oleh Bro Theoderic. Dari sisi valuasinya gimana, kemudian cashnya gimana, debt equity ratio gimana, itu perlu dipelajari. Tapi untuk pemula cari perusahaan yang dikenal dulu. Begitu. Betul. Dan cari tempat edukasi yang cocok untuk pemula, asik. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan keempat,
dari Elisan Kurniati 81. Ini pertanyaan bagus banget nih, makanya aku pilih. Waduh, apa nih? Yaitu Apa nih? bagaimana untuk menjaga mindset kita tetap positif di saat IHSG yang turun untuk para pemula. Karena minggu ini sangat bergejolak dan banyak investor-investor galau nih. Apalagi sejak Pak Anies mengumumkan PSBB turun 5%, habis itu naiknya nambung turun lagi. Gimana bro? Ya. Orang ini gue share sedikit aja. Kemarin tuh di komunitas gua, kita tuh bentuk komunitas untuk bangun mental ya bro. Karena menurut gua namanya teknik lu bisa dapet di mana aja, YouTube, buku, asal lo punya duit lu bisa belajar gitu. Nah kemarin orang-orang yang udah belajar di tempat gua nih even chat gitu loh, malam-malam, bro, gila gua hari ini habis cut loss BBNI gitu ya misalnya ya kemarin, habis turun gua cut loss BBNI gitu. Terus begitu dia kasih tahu dia cut loss, besokannya kalau nggak salah IHSG juga masih belum naik tuh, bro. Nah, begitu tahu dia cut loss, yang gue lakukan apa? Gue nyicil. Begitu gue tahu dia cut loss, gue nyicil. Berarti penurunannya lagi parah sampai bisa bikin dia menimbulkan aksi gitu loh. Berarti buat dia tuh penurunannya cukup parah. Oh, berarti itu peluang buat gue. Ya udah gue cicil. Nah, habis itu kalau nggak salah beberapa harinya lagi kan IHSG hijau lagi tuh. Yes. Bahkan BNI naik berapa persen tuh kemarin. Nah, jadi ketika terjadi hal itu, gue yakin di perasaan dia tuh gak enak banget. Dia pasti ngerasa kayak gini, gila, gue jual padahal kalau gue diemin, gue tetap untung. Hari ini gue jual, gue rugi, besok udah naik, gue gak bisa beli lagi. Nah, menurut gue, hal itu lo perlu lewatin. Jadi kalau nanya, gimana cara atur mental? Lo jatuh dulu di situ. Lo salah dulu aja gitu loh, lo rugi dulu aja. Jadi sebagai seorang investor maupun trader jangan takut untuk salah, ya begitu ya. Iya. Jadi harus punya mental, berani salah dulu karena dari salah itu jadi pembelajaran kamu kedepannya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Iya, that's why start small untuk belajar. Oke. Nah ini kan bro udah mau pacaran ya, nggak enak kan gue. Pertanyaan terakhir. Pacar gue nonton soalnya. Oh, seneng dong yang nonton rame nih. Pacarnya banyak yang nonton. Nih, pertanyaan dari Maherdian. Nah, biasanya kalau value investing ala Bro Theodorik dan ala Caffeine Stocks, itu time frame berapa lama, Bro? Beda-beda ya, Bro ya. Ada yang 5 bulanan bisa dapat puluhan persen. Ada yang tahunan dapat ratusan persen. Beda-beda. Kalau masalah kenaikan harga, itu udah kayak rezeki sih, Bro. Makanya kalau lo mau investasi, balik lagi. Ketika lo memutuskan investment, lo harus tahu lo sedang investasi. Maksudnya apa? Maksudnya itu mau naik lama, hidup lo nggak terpengaruh dari itu. Yes, betul. Ya, that's it. Ketika lo udah ngerti itu, hidup lo berjalan, duit lo bekerja, udah selesai. Oke, jadi kita tetap ada 2 penghasilan, ada active income, kita tetap kerja kayak biasa. Mental kita nggak terganggu dengan kita trading atau investasi saham, karena itu uangnya uang dingin. Jadi mental kita nggak terganggu, duit kita ditaruh ya udah, gitu ya bro ya. Betul, 100 bro itu bro. Mantap. Nah, ini kita tutup aja nih 5 menit lagi. Sebelum kita tutup, aku pengen tahu nih dari Bro Theodorik pesan-pesan terakhir nih sebelum teman-teman menutup IG Live kali ini. Iya. Apa pesan terakhir dari gue? Bukan pesan terakhir, isinya pesan-pesan buat para investor, para subscribers. Supaya kalau mereka lebih semangat di kala market seperti ini. Tentunya butuh yang positif-positif kayak bro gini nih. Gue suka di kala market kayak gini, ada lu yang bener-bener bawa vibe positif ke kita. Aku happy. Gue kira pesan terakhir dari gue. Kalau pesan terakhir dari gue, jangan lupa follow Theodorik_. Oke, buat teman-teman investor semua, ini pesan terakhir nih dari hati gue deh ya. Gue pengen share ini ke kalian. Jangan jadikan ajang kalian terjun di investasi saham, itu ekspektasinya langsung untung puluhan persen, untung ratusan persen, atau bahkan lu tahun depan langsung kaya. Kalau lu investasi saham kayak gitu, udah lu tutup aja akun lu beneran. Jangan, gitu loh. Tapi kalau lu memang mau belajar pelan-pelan, karena di investasi memang lo bisa kaya dalam jangka panjang, tahun ini adalah peluang sebetulnya. Bukan sesuatu yang buruk, tapi peluang di pasar saham. That's it.
Tapi kalau lu pengen cepet cuan di tahun ini, lo pasti berantakan. Kenapa? Orang berita ganti judul aja IHSG naik turun 5%, lu ngarep apa? Ibaratnya besok orang typo aja IHSG turun, gila. Lu mau ngarep apa dari jangka pendek, bro? Yes, bener banget. Kalau jangka pendek itu lebih uang iseng-iseng lah istilahnya, uang hiburan lah ya. Tapi kita pun trader di pasar saham fokusnya ke jangka panjang, intinya begitu. Jangan mau cepat, tapi yang penting kita konsisten dan atur kamu dengan baik. Begitu ya, bro ya? Betul. Oke. Pesan sponsornya, bro? Pesan sponsor, asik. Teman-teman, asik. Yang pengen belajar lebih lanjut, sekali lagi gue bilang, ayo gabung ke komunitas Cafe Meet Stocks. Kita di situ, di grup itu, kita betul-betul sebuah konsepnya teman investasi. Jadi kita bahkan main Dota bareng, kita main Among Us bareng. Yang penting kita analisa dan diskusi emiten sama-sama. So, ayo gabung. Dan kalau kalian baik, jangan lupa follow Theoderik _ Gue juga lagi naikin follower nih, bro. Didukung ya. Ya, gue dukung. Nggak apa-apa sih, sengaja. Oke, bro. Dan gue juga pesan nih, bro. Buat teman-teman yang malam hari ini pada happy, 5 orang dapat skor cuan Dropers. Selamat ya, jangan lupa DM ke Sukor Sekuritas. Dan juga buat teman-teman nih yang belum punya rekening Sukor, karena kita mulai bisa 100.000, kita komunitasnya ada komunitas Sukor cuan Dropers juga, dan kita collab sama banyak orang. Masa komunitasnya Bro Theoderik dan komunitas lain. Baik, kita jangan lupa kita di info.sukorsekuritas. Mantap. Nah, buat pacarnya si Theoderik, udah lepas nih Theoderik. Thank you buat malam ini Theoderik ya. See you besok, bro. Ya, see you besok ya. See you buat teman-teman semua yang udah gabung, para Sukor Cuan Troopers. Thank you banget. Hari ini semangat. Mudah-mudahan minggu depan teman-teman mentalnya semakin kuat. Walaupun market naik turun, kita tetap semangat. Karena banyak info yang bakal bantuin teman-teman untuk TikTok terus nih di sini. Oke. Thank you banget para Cuan Troopers. Bye.